Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bisan la yaumil qiyamah amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita kembali memetik faedah dari kitab Syekh Abu Islam, salah satu murid Syekh Albani rahimahullah ta'ala di negeri Syam, dari kitab beliau Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana akidah yang benar itu akan menjadikan setan itu lari dari seorang mukmin yang berakidah yang benar dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka saudara kaum muslimin, sekarang kita akan menyebutkan apakah setan itu termasuk golongan jin ataukah malaikat. Saudara kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya setan, iblis itu bukanlah dari bangsa malaikat sama sekali. Bahkan sekejap mata pun dia tidak pernah menjadi malaikat. Akan tetapi dia adalah dari bangsa jin. Berdasarkan firman Rabb kita Azza wa Jalla, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka yaitu mereka pun bersujud kecuali iblis, kana minal jin. Iblis itu termasuk dari golongan bangsa jin. Nabi SAW pun juga bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat mereka diciptakan itu dari cahaya. Wa khuliqal jan min marji min nar. Dan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan bagi kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Saudara kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya jin itu ada dua. Yang pertama mereka adalah setan, yang kedua adalah jin. Saudara kaum muslimin, setan ini tidak ada kebaikan pada mereka. Tidak pula mereka menyuruh kecuali kepada keburukan. Mereka pekerjaannya adalah kejahatan dan keburukan. Dia mengajak pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia hanya mengajak pengikutnya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Saudara kaum muslimin, adapun jin, maka di antara mereka ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang pendosa, dan ada pula yang taat. Allah berfirman, wa anna minna sholihuna wa minna duna zalik. Para jin berkata bahwasanya di antara kami ada orang yang soleh dan ada pula orang yang selain itu. Kunna thara'iqa qidada, dan kami mengikuti jalan yang berbeda-beda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yaitu kami berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Di antara kami ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang Ahlussunnah, dan ada pula yang Ahlubidah. Saudara kaum muslimin, jin dengan manusia mereka hampir sama dalam hal ibadah, dalam hal akidah, dalam hal hukum. Saudara kaum muslimin, maka siapa yang menentang Allah, dia durhaka kepada Allah, dia berpaling dari kebaikan, dia menuju kepada kejahatan dan keburukan, maka dia adalah setan dari bangsa jin. Begitu pula siapa yang menentang Allah, dia berpaling dari kebaikan menuju kepada keburukan dan kejahatan dari bangsa manusia, maka dia adalah setan dari golongan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin. Demikian pula kami jadikan musuh bagi para nabi itu setan dari kalangan manusia dan jin. Saudara kaum muslimin, jin yang mereka beriman dan taat kepada Allah, maka dia akan berada di surga bersama manusia yang beriman dan taat kepada Allah SWT. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah keberuntungan yang besar. Saudara kaum muslimin, demikian pula jin yang bermaksiat, yang jahat, yang kafir, dia akan berada di neraka bersama manusia yang jahat, kafir, dan menentang Allah SWT. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins
kami telah siapkan bagi neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Saudaraku muslimin, sekarang ada pertanyaan, apakah yaitu bagaimanakah Allah SWT akan menyiksa jin yang jahat dengan api neraka sementara mereka dicipta dari api? Saudaraku muslimin, jawabannya adalah sebagai seorang mukmin kita wajib meyakini bahwasanya Allah SWT itu maha kuasa atas segala sesuatu. Namun kita akan menjawab pertanyaan ini dari beberapa segi. Yang pertama, Allah menciptakan jin dari api dan mereka sekarang bukanlah api. Sebagaimana Allah ciptakan manusia dari tanah dan mereka manusia sekarang bukanlah tanah. Mereka adalah susunan daging, tulang dan darah. Maka demikian pula halnya dengan jin. Bukti dan dalil yang menunjukkan bahwasanya jin bukanlah saat ini bukanlah api, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, inna syaitan yajri min bani adam majrad dam. Sesungguhnya setan berjalan pada anak Adam itu pada peredaran darah. Saudara kaum muslimin, kalau mereka itu api, tentu manusia akan terbakar. Kemudian yang kedua, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa menyiksa siapa yang dikendakinya, mengazab siapa yang dikendakinya. Saudara kaum muslimin, sebagaimana Allah kuasa menyiksa manusia yang durhaka itu dengan tanah. Seandainya digalikan untuk Anda yaitu tanah, lalu Anda dikubur hidup-hidup, apakah Anda akan tersiksa? Pasti tersiksa. Begitu pula Anda berdiri di sebuah tebing yang terbuat dari tanah atau bebatuan, lalu Anda ditindih, ya, apakah Anda tersiksa? Tentu Anda akan tersiksa. Maka demikian pula halnya dengan jin yang jahat. Allah maha kuasa untuk menyiksa mereka. Saudara kaum muslimin, apakah baginda Rasul SAW diutus juga kepada bangsa jin? Iya, Nabi SAW pun, beliau pun juga diutus kepada bangsa jin. Berdasarkan firman Allah SWT, qul la in ijtamal insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an. Katakanlah, sekiranya seluruh bangsa manusia dan jin itu mereka berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, la ya'tuna bimislihi, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, sekalipun sebagian mereka satu sama lain saling membantu. Dan juga berdasarkan riwayat Imam Muslim yang sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW pada suatu malam, lalu kami kehilangan beliau. Kami pun mencari beliau di lembah-lembah, lalu kami menghadapi malam kami, melalui malam kami dengan seburuk-buruk malamnya satu kaum. Ketika di pagi hari tiba-tiba beliau datang dari arah Hira. Kami pun berkata, ya Rasulullah, kami kehilangan engkau dan kami mencarimu, tetapi kami tidak mendapati engkau di lembah-lembah. Kami pun mengalami malam yang buruk seperti buruknya malam satu kaum. Maka Nabi SAW mengatakan, atani da'il jin fadhahabtu ma'u faqaratu alaihimul Qur'an. Telah datang kepadaku utusan bangsa jin, aku pun ikut bersamanya dan aku membacakan kepada mereka Al-Quran. Saudara kaum muslimin, Ibnu Mas'ud berkata, kami pun berjalan bersama Rasulullah SAW dan beliau memperlihatkan kepada kami bekas api mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Saudara kaum muslimin, di antar jin mereka ada yang menghadiri pengajian, mendengarkan nasihat, lalu mereka kembali kepada kaumnya dan memberikan nasihat. Maka tidak ada aib bagi kita ketika kita telah mendengarkan Al-Quran, lalu kita memberikan peringatan kepada kaum kita. Saudara kaum muslimin, apakah jin bisa berubah wujud menjadi manusia atau menjadi binatang? Apakah jin itu makan dan minum? Apakah jin itu mengetahui perkara yang gaib? Inilah yang akan kita bahas insyaallah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.